Shalom, salam damai sejahtera Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita akan mempelajari apakah yang mendengung dalam suara hati kita adalah dari hati kita pribadi ataukah itu memang suara dari Tuhan. Kita fokus sekarang kepada kelemahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang semayam dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami manusia duniawi yang telah dicemari oleh dosa tidak dapat memahami akan kebenaran ini. Kami akan salah di dalam menafsirkannya. Sebabnya Tuhan, tolonglah kami manusia yang berdosa ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan kepada kami, dan kiranya firman ini akan mengubah hati kami selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang kasih, Allah mengetahui bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Ini perlu ditekankan agar kita mengerti bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ada kerinduan di dalam diri kita untuk menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Tetapi ingat, kekuatan kita tidak seberapa. Itu sebabnya saudara yang kasih, sekali lagi kita sangat membutuhkan kekuatan sorgawi. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara kekasih, ini ayat sering kita dengarkan untuk menghimbau kita mengaku segala kesalahan kita. Dan dengan pasti firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Tapi jangan pernah lupa juga, saudara yang kasih, itu tidak berhenti di sana. Semakin kita dekat dengan Yesus, tidak ada yang memang dapat disembunyikan. Karena firman itu melalui pencerahan Roh Kudus akan jelas menunjuk kesalahan-kesalahan kita. Jadi, kita tidak bisa membohongi diri kita terhadap apa yang kita lakukan. Ada satu ungkapan, tetapi ini sebenarnya adalah pernyataan frustrasi kita. Ya, karena tidak bisa kita sembunyikan sesuatu dari Tuhan, ya sudahlah, akui saja kesalahan-kesalahan kita. Dan kita akan diampuni. Saudara yang kasih, kalau kita hanya memegang ayat ini untuk kepentingan diri kita, bahwa diri kita diampuni, maka saudara yang kasih, komunikasi kita bisa terputus. Tetapi apabila kita menyadari bahwa memang kita perlu memberitahukan dosa-dosa kita, karena memang Tuhanlah yang memberitahukannya. Tetapi saudara yang kasih, di sini sebenarnya Allah ingin mengajak kita untuk lebih berhubungan lebih erat lagi. Kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Tuhan sudah ampuni, bukankah kita seharusnya akan lebih dekat lagi kepada Tuhan? Lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Jadi ketika kita didorong untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka akan ada hal berikut yang akan terjadi. Coba kita akan lihat. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Luar biasa. Siapa yang datang kepada Yesus, janjinya adalah tidak akan dibuang. Seberapa lemah pun diri kita, tidak akan dibuang ketika kita datang kepada Yesus. Kejadian 32 ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Perhatikan saudara yang kasih, ini juga adalah firman yang menguatkan diri kita. Bahwa kemenangan kita melawan Allah adalah ketika kita tidak melepaskan Allah. Sekalipun tuduhan-tuduhan setan terus melemahkan diri kita, kita akan diberi kekuatan untuk menyerahkan, minta pengampunan dari Tuhan. Tetapi ingat, sekali lagi, kita tidak melepaskan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita memiliki hubungan yang lebih erat lagi kepada Tuhan. Ini firman yang indah. Namun saudara yang kasih, jangan sampai salah digunakan. Ini berbicara agar kita semakin dekat dengan Yesus, lalu bertumbuh di dalam iman. Harus berlanjut kepada proses penyucian ketika kita sudah semakin dekat dengan Yesus. Dalam proses penyucian inilah dosa-dosa kita semakin dibukakan secara jelas melalui pencerahan Roh Kudus. Di satu sisi, ketika dosa-dosa kita itu diungkapkan, setan akan menyudutkan kita, semakin disudutkan. Tetapi ingat, saudara yang kasih, tujuan Roh Kudus untuk mengungkapkan dosa kita adalah janji, bukan seperti setan, iblis yang kemudian menyudutkan semakin kita lemah iman. Tetapi itu adalah janji. Ketika Roh Kudus mengungkapkan dosa-dosa kita, membukakan dosa-dosa kita lebih jelas dari waktu ke waktu, itu adalah janji agar kita mau dibebaskan, dilepaskan dari dosa itu. Jangan sampai dosa itu akan mengikat diri kita, menjadikan kita hamba dosa. Roh Kudus juga mau membebaskan kita dari perhambaan dosa itu. Jadi ketika Roh Kudus ungkapkan itu bukanlah intimidasi. Itu adalah merupakan panggilan atau tawaran kepada kita untuk menerima pengampunannya, dan Roh Kudus berjanji untuk melepaskan itu. Tidak ada lagi di dalam diri kita. Kita tidak akan menyenangi lagi dosa tersebut. Itu panggilan dari Roh Kudus, bukan intimidasi. Tetapi saudara yang kasih, jangan puas dengan pengampunan. Karena di dalam iman bahwa kita diampuni Tuhan, di situ juga ada janji Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya akan mengampuni. Ini adalah justification atau pembenaran. Tetapi juga ketika diungkapkan dosa-dosa kita, di situ ada janji untuk menyucikan kita dari segala dosa ini. Itu adalah sanctification, penyucian. Suatu proses penyucian. Membersihkan kita sehingga tidak ada bekas atau unsur dosa apapun lagi di dalam diri kita. Saudara tahu, setelah proses ini dijalankan, suatu saat nanti Tuhan harus memusnahkan semua unsur-unsur dosa ini dengan api. Ingat saudara yang kasih, ada neraka. Itu adalah akan memusnahkan. Dosa itu akan ditiadakan.
dari seluruh jagat raya ini. Maka kalau kita masih ada unsur dosa, bekas dosa, apapun itu, masih ada di dalam diri kita, maka kita juga akan terbabit termakan api itu dan binasa. Tetapi ketika kita sudah disucikan, semua unsur-unsur dosa itu dibersihkan, itulah janji Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Maka kita akan mendapatkan glorification, pemuliaan, di mana kita kembali dipakaikan pakaian kemuliaan, sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Perhatikan kutipan berikut ini. Mereka yang berusaha untuk setia kepada Tuhan mungkin ditolak dari banyak hak istimewa dunia. Jalan mereka mungkin dipagari dan pekerjaan mereka dihalangi oleh musuh kebenaran. Namun, tidak ada kuasa yang dapat menutup pintu komunikasi antara Tuhan dan jiwa mereka. Orang Kristen sendiri mungkin menutup pintu ini dengan mengumbar dosa atau dengan menolak terang sorga. Dia mungkin memalingkan telinganya dari mendengar pesan kebenaran. Dan dengan cara ini memutuskan hubungan antara Tuhan dan jiwanya. Jadi saudara yang kasih, hati-hati. Kadang-kadang kita puas dengan dosa kita sudah diampuni. Dan kita berhenti di sana. Allah mau melanjutkan hubungan eratnya dengan kita dengan menjanjikan penyucian. Maukah kita menjalankan proses penyucian tersebut? Ketika kita bersedia, maka kita akan semakin ditunjukkan dosa-dosa kita yang akan dibersihkan oleh Tuhan. Itu akan membuat diri kita harusnya semakin erat memeluk Yesus Kristus. Dan sekali lagi, dia tidak akan membuang kita. Dia akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Pelajari dengan tekun bagaimana dosa diampuni dan disucikan. Apa artinya pembenaran, penyucian, dan pemuliaan. Lebih dalam lagi, apa artinya bergumul. Saudara yang kasih, bisa saja kita jatuh dan bangun lagi. Komitmen tapi gagal lagi. Berulang-ulang itu terjadi. Tetapi hati-hati, bahwa ada istilah kasih karunia murahan. Kasih karunia dengan tambahan usaha. Sisanya Yesus yang sempurnakan. Saudara yang kasih, tidak ada sisanya Yesus yang sempurnakan. Semua pekerjaan Kristus di dalam diri kita. Kita diampuni adalah usaha Yesus. Karunia Yesus. Kita disucikan, itu juga adalah pekerjaan Yesus. Karunia Yesus. Tidak ada kasih karunia tambah penurutan. Tidak ada. Semua adalah pekerjaan Kristus. Itu sebabnya ketika dosa-dosa kita semakin diberitahukan, sadarilah saudara yang kasih, bahwa itu janji. Janji bahwa Yesus mau membuang dosa-dosa itu. Mau nggak kita lebih berserah kepada Tuhan supaya memang kita dimenangkan terhadap dosa-dosa tersebut. Hati-hati saudara yang kasih. Kita yang kecenderungannya berbuat dosa akan lebih mudah mendengar suara iblis melalui suara hati kita. Dan ketika kita menyerah dengan kelemahan kita, maka bisikan iblis itu semakin nyata untuk menguatkan kita bahwa tidak apa-apa berbuat dosa. Aman sejahteralah karena kita adalah anak-anak Allah. Tetapi itu adalah iblis, suara iblis yang menggunakan firman Tuhan. Hati-hati saudara yang kasih. Amaran ini adalah suara iblis. Hati-hati. Pengajaran yang membuat diri kita tetap nyaman dalam melakukan dosa adalah suara iblis yang menggunakan firman Tuhan. Pengajaran ini, pengajaran yang membuat diri kita nyaman untuk terus melakukan dosa adalah suara dari iblis. Sedangkan pelajaran righteousness by faith bukan membuat kita nyaman dalam berbuat dosa. Righteousness by faith mengajak kita setelah diampuni, mengundang Yesus untuk bertahta dalam kehidupan kita.
Bukan diri kita lagi yang bertahta, berkuasa, mengendalikan, menguasai diri kita. Tetapi Yesuslah, kita serahkan diri kita agar Yesuslah yang bertahta, berkuasa. Maka dengan ini, maka iman Yesuslah yang dikaruniakan kepada kita. Iman Yesuslah yang bekerja di dalam diri kita, menjadi milik kita. Maka kita dapat memantulkan tabiat Yesus kepada dunia, yaitu kehidupan tanpa dosa. Kehidupan yang menuruti perintah-perintah atau kehendak Tuhan. Perhatikan kutipan berikut ini. Tidak ada yang lebih berdaya, namun lebih tak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan bergantung sepenuhnya pada kebaikan juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit. Tuhan akan mengirim setiap malaikat di sorga untuk membantu orang yang menaruh seluruh ketergantungannya pada Kristus daripada membiarkannya ditaklukkan. Saudara yang kasih, semakin kita diungkapkan oleh Roh Kudus dosa-dosa kita, kita semakin merasa tidak berdaya. Namun di dalam ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, bukankah tawaran Yesus ketika kita memandang wajahnya yang penuh kasih, menyatakan, datanglah kepadaku, engkau tidak kutolak. Aku akan memberi kekuatan kepadamu untuk meraih kemenangan. Itu yang dijanjikan. Bukan memuas dengan, oh terima kasih Tuhan, saya sudah diampuni. Tetapi harus dilanjutkan. Terima kasih Tuhan, saya sudah diampuni. Tolong lepaskan saya dari dosa-dosa ini. Tolong saya menang terhadap dosa-dosa ini. Jangan sampai saya meminta pengampunan dengan tingkah laku perbuatan dosa-dosa. Yang itu saja. Yang itu saja. Tolong lepaskan kami. Tolong beri kemenangan kepada kami. Harusnya ucapan syukur atas pengampunan dilanjutkan dengan doa meminta kelepasan dosa. Setiap jiwa harus berperang melawan kecenderungan hati. Kita harus berperang melawan kecenderungan hati. Kristus datang bukan untuk menyelamatkan manusia dalam dosa mereka, tetapi dari dosa mereka. Dia telah memungkinkan kita untuk memiliki karakter kudus. Jangan kemudian puas dengan cacat dan kekurangan. Tetapi sementara kita mencari dengan sungguh-sungguh kesempurnaan tabiat, kita harus ingat bahwa pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan seumur hidup. Kata Paulus, aku mati setiap hari. Hari demi hari pekerjaan menaklukkan diri harus maju. Setiap hari kita harus menolak godaan dan meraih kemenangan atas keegoisan dalam segala bentuknya. Ye shall receive power. Halaman 353 alinea ketiga. Pena Inspirasi lebih lanjut menyatakan, beritahu mereka bahwa ketika mereka merasa telah berdosa dan tidak dapat berdoa, maka itulah waktunya untuk berdoa. Banyak yang merasa dipermalukan atas kegagalan mereka, bahwa mereka telah dikalahkan oleh musuh alih-alih menang. Keduniawian, keegoisan, dan kedagingan telah melemahkan mereka, dan mereka pikir tidak ada gunanya mendekat kepada Tuhan. Tetapi pemikiran ini adalah salah satu saran musuh. Dengar saudara yang kasih, ini adalah suara iblis. Mereka mungkin malu dan sangat rendah hati, tetapi mereka harus berdoa dan percaya. Jadi semakin kita disudutkan, semakin kita merasakan kebutuhan kita kepada Yesus dan dekatkanlah diri kita kepada Yesus. Saat mereka mengakui dosa mereka, Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa mereka dan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Meskipun pikiran mungkin mengembara dan berkeliaran kemana-mana dalam doa, jangan berkecil hati. Bawa kembali ke tahta kasih karunia. Dan jangan tinggalkan tahta belas kasihan sampai Anda mendapatkan kemenangan. Perhatikan ini saudara yang kasih. Jangan tinggalkan tahta belas kasihan dengan mengatakan kelemahan kita. Sampai disinilah kemampuan saya. Oh tidak. Saudara yang kasih, saudara bukan berusaha dengan kemampuan saudara. Saudara berusaha dengan iman Yesus. Itu sebabnya
Perkataan itu adalah sampai kita mendapat kemenangan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan konflik yang terus-menerus. Ini adalah pertempuran dan barisan militer. Setiap tindakan ketaatan, setiap perbuatan penyangkalan diri, setiap pencobaan yang ditanggung dengan gagah berani, setiap pencobaan yang dilawan, setiap kemenangan yang diraih adalah satu langkah maju menuju kemenangan abadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti bahwa iblis juga menggunakan firman-Mu. Dan kadang-kadang kami terlena dengan bujuk rayu iblis menggunakan firman tetapi menyesatkan kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami selalu bersandar kepadamu dan tuntunlah kami dengan roh-Mu agar kami betul-betul mendapat pencerahan terhadap kebenaran, teristimewa pembenaran oleh iman. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mengerti bahwa Engkau memberi pada kami kuasa untuk mengalahkan dosa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran yang kita sudah dengar bersama-sama, bahkan doa permohonan